Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng seiring dengan keputusan pemerintah untuk mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng per 23 Mei 2022. Untuk itu, pemerintah akan memberlakukan kembali Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation untuk minyak sawit. Pemerintah menetapkan harus tersedianya pasokan 10 juta ton minyak goreng, di mana 8 juta ton untuk dilemparkan ke pasar dan 2 juta ton sebagai cadangan. Sementara sejauh ini belum ada perubahan harga acuan minyak goreng yang diputuskan pemerintah selain di harga Rp14.000 per liter. Airlangga menegaskan produsen yang tidak memenuhi DMO dan DPO sawit akan dikenai sanksi sesuai ketentuan berlaku. Selain itu, agar distribusi minyak goreng curah lancar di pasar, pemerintah akan melakukan pemantauan mekanisme penyaluran melalui aplikasi Simira. Dengan distribusi pasar akan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 ke DPR RI. Dalam laporan tersebut, Sri Mulyani menyebut harga minyak mentah Indonesia yang tadinya di kisaran 65 hingga 75 dolar Amerika Serikat per barel menjadi 80 hingga 100 dolar per barel. Selain itu, nilai tukar rupiah yang tadinya di kisaran 13.800 hingga 15.000 per dolar diubah menjadi 14.300 hingga 14.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meski begitu, inflasi tetap dipatok di kisaran 2 hingga 4% di tahun depan. Selain itu, dalam kerangka tersebut diajukan defisit APBN pada tahun depan di rentang 2,61 hingga 2,9% PDB. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan defisit tahun ini di 4,5% PDB. Di saat yang sama, pemerintah menargetkan pendapatan negara meningkat dalam kisaran 11,19 hingga 11,7% PDB dan belanja negara di rentang 13,8 sampai dengan 14,6% PDB. Rencana penyatuan nomor induk kependudukan dan nomor pokok wajib pajak mendekati kenyataan. Rencananya KTP dan NPWP akan bersatu pada 2023 mendatang. Hal ini ditandai dengan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui adendum ini, DJP dan Ditjen Dukcapil akan mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan. Di sisi lain, integrasi data kependudukan dan perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Karena data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan oleh banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan. Anak perusahaan Google di Rusia saat ini tengah berencana untuk mengajukan kebangkrutan setelah rekening bank mereka disita pihak pemerintah. Sebab dengan dibekukannya rekening perusahaan Google tidak dapat melakukan pembayaran gaji staf dan vendor. Menurut keterangan unit Alphabet, Google telah berada di bawah tekanan di Rusia selama berbulan-bulan akibat gagal menghapus konten yang dianggap ilegal oleh Moskow. Selain itu, perusahaan ini juga sempat ditekan oleh pihak berwenang Rusia karena sempat membatasi akses ke beberapa media Rusia di YouTube. Kendati demikian, juru bicara Google meyakinkan bahwa layanan gratis yang disediakan oleh perusahaan masih akan tetap beroperasi. Begitu pula dengan pihak otoritas Rusia yang mengatakan bahwa pihaknya tidak berencana untuk memblokir akses terhadap YouTube maupun Google. Sebelumnya, berdasarkan laporan dari sebuah saluran TV di Rusia April lalu, para petugas pengadilan telah menyita 1 miliar rubel atau setara dengan 15 juta dolar Amerika Serikat dari Google karena kegagalannya dalam memulihkan akses sejumlah akun YouTube di Rusia. Selain itu, berdasarkan laporan dari layanan Jurusita Federal Rusia, pihaknya telah melakukan 2 penyitaan sejak pertengahan Maret, serta denda, dan menyita aset dan properti Google di Rusia. Pertama kalinya dalam sejarah, Sri Lanka dilaporkan gagal membayar utang. Ini terjadi akibat krisis ekonomi dan politik di negara itu yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan perang Rusia di Ukraina. Hal itu diungkapkan belak-belakan oleh Gubernur Bank Sentral Sri Lanka, Nandalal Weransinghe. Ia mengatakan bahwa demokrasi tertua di Asia itu telah jatuh ke dalam default preemptive
setelah berakhirnya masa tenggang 30 hari untuk pembayaran bunga yang terlewat pada dua obligasi negaranya. Perlu diketahui, Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat pinjaman internasional yang jatuh tempo tahun ini. Dari total tumpukan utang luar negeri senilai 51 miliar dolar Amerika Serikat, Kementerian Keuangan Negara itu mengatakan hanya memiliki 25 juta dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa yang dapat digunakan. Sri Lanka memang tengah dirundung situasi pelik, tingkat inflasi yang melonjak menuju 40%, kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan, serta pemadaman listrik bergilir telah menyebabkan protes nasional dan jatuhnya mata uang.